Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngebahas tentang CSS3 untuk pemula, dan di video kali ini kita mau ngebahas tentang CSS3 Transform. Oke, jadi transform itu bisa kita simpulkan kayak begini teman-teman. Kita bisa ngerubah-rubah objek atau elemen HTML dengan transform. Gak usah berlama-lama ya, langsung aja kita ke prakteknya biar kelihatan jelas. Jadi aku udah punya satu file ini, bedanya dari yang kemarin-kemarin, video tutorial kemarin masih kosong, sekarang di video ini aku udah isi beberapa biar cepat penjelasannya. Soalnya ini kelihatannya bakal panjang banget di video ini aku ngejelasinnya. Oke, langsung aja. Kalau misalnya kita lihat di browser hasilnya kayak gini. Jadi penjelasan sedikit, kotak kiri ini kotak yang normal, yang kanan ini transform, artinya kita fokus nanti ke kanan ini aja. Aku bakal transformin yang di kotak sebelah kanan, jadi kita fokus ke sini ngeliat hasil transform itu. Dan di sini kalau teman-teman lihat aku pakai display flex, teman-teman nggak usah bingung, kita emang belum ngebahas tentang flex. Flex ini bakal kita bahas di video-video selanjutnya, jadi sekarang nggak usah bingung-bingung dulu apa artinya flex ini. Terus apa lagi ya, udah kayak begitu aja. Nah, implementasi HTML-nya gini, ada kotak normal sama kotak transform. Jadi aku bakal kerja di sini aja nih, kelas transform. Oke, untuk transform ini kita bisa melakukan 4 hal teman-teman. Yang pertama ini translate, bisa scale juga, habis itu kita bisa rotate, bisa skew, dimana translate ini artinya kita bisa mindah-mindahin objek atau elemen HTML. Kalau scale kita bisa ngubah ukuran objek, bisa memperkecil atau memperbesar. Kalau rotate ya sesuai artinya kita bisa muter-muterin objek. Terus kalau skew ini kita bisa narik-narik kotak, bisa jadi jajar genjang atau ngubah-ubah bentuknya. Mungkin ini agak membingungkan, bisa lebih jelas pas kita prakteknya. Jadi sekarang kita mau ngerjain yang translate dulu ya. Oke, kita fokus ke translate. Nah, untuk translate, aku mau kerjain di kelas transform dulu. Kita bisa pakai sintaks dari transform dulu. Sintaksnya ini kayak gini, transform. Terus karena kita mau pakai translate, jadi kita ketik translate. Nah, ini sebenarnya udah jadi, tapi karena aku mau ngejelasin dulu, jadi kita nggak usah pakai yang ini dulu. Sebelum aku lanjutin, translate ini bisa dibagi 3 sebenarnya teman-teman. Bisa translate translate X, translate Y, dan translate Z. Nah, translate Z ini berlaku untuk yang 3D. Nah, kayaknya di video ini aku nggak mau ngebahas tentang yang 3D karena agak ribet. Kalaupun misalnya aku bahas juga nanti yang kelihatan aja ya. Mungkin nanti di rotate kelihatan 3D-nya. Oke, nggak usah berlama-lama. Aku fokus di translate X sama translate Y. Di sumbu X sama Y aja ya, yang 2 dimensi. Oke, untuk translate sumbu X kita bisa pakai translate terus huruf besar X. Isinya deh 100 pixel misalnya. Jadi sumbu X ini kan sumbu horizontal, sedangkan sumbu Y adalah vertikal. Jadi kalau kita pakai translate X, dia bakal ke kanan sama ke kiri perubahannya. Jadi di sini aku mau transform translate X 100 pixel. Kalau misalnya aku refresh, lihat yang kanan ya. Nah, dia bakal geser ke kanan sebesar 100 pixel. Oke, aku balikin lagi ke 0 pixel biar dia normal. Tadi kita bisa kasih 100 pixel, kita bisa kasih lawannya juga dengan minus 100 pixel. Nah, kalau yang plus tadi ke kanan, pasti yang minus bisa kita tebak lah ya, pasti ke kiri. Ini lihat, kita refresh, dia geser ke kiri sebanyak 100 pixel. Oke, cukup. Aku normalin lagi. Save refresh. Oke, udah normal. Sekarang kita ngebahas yang translate Y. Nah, translate Y ini bakal bergerak sesuai sumbu Y atau vertikal. Sama kayak yang udah kita bahas sebelumnya sih, terbalik dia. Kalau translate E positif, dia bakal ke bawah gesernya nih. Kita lihat aja ya, save refresh, nih kotak. Nah, dia bakal geser ke bawah sebesar 100 pixel. Kalau kita ganti jadi minus, oke, aku nolin dulu biar dia balik ke normal posisinya, oke. Terus aku kasih minus 100 pixel. Save, refresh. Nah, dia bakal geser ke atas sebanyak 100 pixel. Nah, itu untuk translate Y. Kita bisa pakai shorthand. Sebenarnya sebelum shorthand aku mau begini dulu deh. 0 pixel.
save refresh, udah balik ke semula. Jadi kita nggak cuman bisa translate X translate Y doang, kita bisa pakai dua. Jadi kita translate Y sebesar 100 pixel, kita translate Z sebesar 100 pixel juga. Hasilnya kayak begini. Save refresh. Nah, dia ke kanan 100 pixel, ke kiri 100 pixel. Ke kanan 100 pixel, ke bawah 100 pixel. Bukan translate Z. Aku salah, teman-teman. X. Jadi, aku nolin aja dulu. Aku komen ya, komen biar balik ke 0. Nah, normal. Terus, aku mau translate Y dia ini ke bawah 100 pixel dan translate X ke kanan 100 pixel. Kalau kita save dan refresh, perhatiin ya, dia bakal ke bawah kanan. Tuh. Jadi kita bisa sekaligus dua nih, sumbu Y sama sumbu X. Terus kita bisa shorthand. Jadi nggak perlu panjang-panjang translate Y, translate X. Kita bisa pakai translate 100 pixel, 100 pixel. Jadi 100 pixel. Jadi sebelum aku implementasiin ini, aku komenin dulu biar dia balik ke normal ya. Oke, aku uncomment. Jadi kita tujuannya dia geser ke atas, ke bawah 100 pixel dan ke kanan 100 pixel. Ke kanan 100 pixel dan ke bawah 100 pixel. Dia urutannya X lalu Y. Refresh, nah ke bawah. Kalau teman-teman nggak percaya, aku komenin dulu refresh. Ini sumbu X, ini sumbu Y, jadi Y bakal aku kasih 0 pixel biar dia gesernya ke kanan aja. Lihat, perhatiin, refresh. Nah, dia ke kanan aja. Jadi urutannya ini sumbu X, sumbu Y. Begitu ya, teman-teman. Oke, sekarang aku mau percobaan dulu. Bisa nggak kalau kita kasih 300 pixel aja, save dan refresh. Nggak bisa, ternyata dia cuman sumbu X aja. Jadi kalau misalnya teman-teman mau sumbu X sama sumbu Y, harus sumbu X, nilai sumbu X, nilai sumbu Y. Nah, begitu. Nah, transform yang translate udah selesai. Sekarang kita mau ngelanjut yang scale atau mengubah ukuran objek. Scale ini sama ya, ini sintaksnya transform, translate ini kita ganti scale. Nah, scale ini juga terbagi dua, yaitu sebenarnya nggak dua sih, 3, scale X, scale Y, sama scale Z. Tapi kita nggak ngebahas scale Z karena scale Z itu yang 3 dimensi, bukan 2 dimensi. Oke, langsung aja. Kalau misalnya kita mau yang scale X, tinggal scale, terus X-nya huruf besar, baru ini deh. Nah, untuk scale ini kita bisa pakai ukuran, misalnya ukurannya nggak pakai px ya, misalnya gini, 1. Nah, 1 ini artinya ukurannya nggak berubah atau 1 kali dari ukuran sebelumnya. Jadi kalau misalnya aku save dan refresh, ini aku refresh dulu. Nah, kalau 1 dia ukurannya tetap nih, ukuran semula. Nah, kalau misalnya kita ukurin 1,5, jadi ini artinya kita men-scale ukurannya yang berdasarkan X huruf sumbu X sebesar 1,5 kali lipat dari ukuran awalnya. Jadi kalau kita save, maka ini akan berubah. Tuh, dia bakal ngebesar sumbu X horizontal. Dia bakal berukuran 1,5 kali lipat dari ukuran sebelumnya. Untuk sumbu X-nya ya, karena kita pakai sumbu X. Begitu juga dengan sumbu Y. Kalau misalnya aku balikin dulu ke 0, save refresh. Kenapa 0? Harusnya 1 dong. Save refresh. Nah, ini jadi semula. Nah, aku ganti scale X ini jadi scale Y. Save, terus refresh. Masih 1 kali lipat. Sekarang kita kasih 1,5. Save, refresh. Nah, dia bakal memanjang sesuai sumbu Y. Nah, itu untuk scale Y-nya sebesar 1,5 kali lipat dari ukuran awal. Sama kayak translate, scale ini punya
ini apa namanya, punya shorthand juga. Jadi kita nggak pakai scale X scale Y tapi pakai scale aja. Nah, isinya ukuran sumbu X, koma ukuran sumbu Y. Jadi di sini aku ngubah ukuran horizontalnya sebesar 1,2 kali lipat dan ukuran vertikalnya sebesar 1,5 kali lipat. Kalau kita save dan refresh hasilnya, nah kayak begini. Nah, ini untuk transform scale. Terus gimana kalau misalnya scale-nya sama, sumbu X sama, ukurannya sama sumbu Y, itu sama-sama 1,5. Apakah begini? Save refresh. Ya, betul. Tapi ada cara lebih cepatnya. Kita nggak usah 2 kali. Kalau angkanya sama X dan Y, langsung aja pakai 1 doang. Jadi scale 1,5. Ketika kita save dan refresh, tuh, nggak ada perubahan. Jadi tetap. Kalau misalnya mau scale terus isinya cuma 1, berarti kita men-scale untuk sumbu X dan sumbu Y, men-scale lebar sama tingginya. Itu untuk shorthand transform scale ya. Nah, terus kita lanjut ke yang ketiga, yaitu rotate. Sama sih format sintaks penulisannya. Scale ini kita ganti jadi rotate. Nah, rotate ini ada 3 juga teman-teman, rotate X, rotate Y, dan rotate Z untuk 3D-nya. Jadi nggak usah berlama-lama, biar lebih ngerti kita ngeliat langsung prakteknya. Aku coba rotate X dulu, terus isinya ini bukan pakai 100 px kayak gini, tapi kita pakai degree teman-teman. Jadi contohnya aku mau mutar sebesar 45 degree, 45 derajat. Jadi ketika aku save dan refresh, nah dia mutarnya berdasarkan sumbu X. Jadi gini, nggak kelihatan. Jadi aku bakal pakai metode hover ya, biar kelihatan pergerakannya. Ini aku hapus dulu. Aku bikin kelas transform hover. Terus aku kasih transform rotate X. Bakal aku gedein biar kelihatan perubahannya, mutarnya 180 degree. Terus aku tambah di sini transition. Nah, transition 0,5s. Jadi teman-teman nggak usah pusing-pusingin dulu kalau nggak ngerti transition itu apa. Ini bakal kita bahas di video selanjutnya nanti. Oke, ini ya. Aku bikin dia transform berdasarkan transform rotate berdasarkan sumbu X ketika dia di hover. Refresh. Nah, aku hover. Tuh. Nah, dia muter ya, kelihatan ya dia muternya berdasarkan sumbu X. Sama untuk rotate X kayak begitu, untuk rotate Y juga kayak begitu, maka dia bakal muter sesuai sumbu vertikalnya. Refresh, aku hover. Tuh, dia muter. Terus untuk sumbu Z ya sama begini teman-teman, nanti kelihatan belum kelihatan 3D. Begini aja, save, refresh, tuh dia bakal berdasarkan sumbu Z. Kalau misalnya teman-teman bingung nih gimana bentuk sumbu Z itu, teman-teman coba deh lihat aja di Google, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kalau X itu horizontal, sumbu Y itu vertikal. Nah, sumbu Z ini sumbu yang ke arah pandangan mata kita. Jadi kalau misalnya kita lagi ngelihat monitor sekarang, nah itu tuh sumbu Z tuh. Jadi kalau kita lihat ke monitor itu merupakan sumbu Z, rotate berdasarkan sumbu Z, maka dia muternya kayak begini, kayak arah jarum jam. Tuh, itu berdasarkan sumbu Z. Oke. Terus kita bisa juga nih rotate ini ada shorthand-nya, yaitu rotate. Nah, begini. Jadi rotate ini nilainya X, Y, Z berapa derajat. Jadi kalau aku nilai X ini ada dua pilihan, antara 0 sama 1. Y juga sama, pilihannya 0 atau 1. Terus Z juga pilihannya 0 atau 1. Untuk dig-nya ini ya derajatnya aku bakal muterin 180 deg misalnya, gak usah kegedean, muterin 45 deg aja, 45 derajat. Jadi kalau misalnya nilai X ini 1, nilai Y ini 1, nilai Z ini 1, maka
kotak ini bakal di-rotate sebesar 40 derajat berdasarkan sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kalau misalnya nilainya 0, maka kotak ini akan di-rotate sebesar 45 derajat berdasarkan sumbu X dan sumbu Z aja, sumbu Y enggak, karena nilainya 0. Jadi intinya satu itu di-rotate berdasarkan sumbunya, 0 nggak di-rotate. Jadi sekarang aku coba dulu satu semuanya, save, refresh. Sebentar, ada kesalahan sepertinya. Save, rotate 45 degree. Bisa sih. Apa nggak boleh ada koma ya? Ada spasi. Iya teman-teman, ini nggak ngaruh ada spasi, aku kurang satu. Di sini rotate-nya harus ada 3D. Save dan refresh. Nah, ketika kita hover, tuh. Jadi dia bakal di-rotate nih berdasarkan sumbu X, berdasarkan sumbu Y, berdasarkan sumbu Z sebesar 45 derajat. Kalau misalnya sumbu X aku nolin, sumbu Y aku nolin, tersisa sumbu Z aja yang di-rotate. Save, refresh. Nah, dia berdasarkan sumbu Z aja yang di-rotate. Kalau misalnya sumbu X doang yang di-rotate, save, refresh. Tuh. Jadi begitu ya teman-teman, intinya untuk yang shorthand rotate ini nilainya ini sintaksnya bukan rotate aja tapi harus rotate 3D, baru nilai X 1 apa 0, nilai Y 1 apa 0, nilai Z 1 atau 0, dan besar dari sudutnya. Nah, yang terakhir kita ngebahas yang skew. Skew ini sederhana aja. Aku ganti ini rotate 3D jadi sintaksnya skew. Nah, skew ini juga ada X dan Y. Jadi cuma ada dua ya dia untuk skew berdasarkan sumbu X dan skew berdasarkan sumbu Y. Jadi sama kayak sama kayak rotate. Nilainya ini bukan pakai px tapi pakai degree. Jadi kalau aku kasih 45 deg, save dan refresh. Nah, aku hover, tuh dia bakal di skew. Artinya kayak begitu skew ya teman-teman. Nah, kan sekarang lebih jelas kan kalau prakteknya langsung kelihatan tuh. Ini artinya skew. Terus kalau misalnya kita ganti skew X ini kita jadi skew Y, dia bakal bergerak berdasarkan sumbu Y, sumbu vertikal. Save, refresh. Nah, dia di skew. Tuh kayak begitu jadinya. Jadi skew ini seharusnya cuma ada X sama Y doang sih, Z nggak ada seharusnya. Tuh nggak ada, nggak hijau warnanya, nggak biru. Kita refresh tuh nggak ngapa-ngapain. Jadi nilai skew cuma ada dua, skew X dan skew Y. Untuk shorthand seharusnya bisa sih, kita kasih skew aja, nggak pakai skew X. Nah, kita kasih 45 deg, save, refresh. Tuh. 45 deg, save, refresh. Nah, jadi begitu teman-teman. Kalau mau sumbu X dan sumbu Y kayak begini, coba aku kurangin jadi 15 deg, hasilnya kayak mana. Oke, jadi ini skew terhadap sumbu X dan skew terhadap sumbu Y. Formatnya kayak begitu ya untuk shorthandnya. Oke, kayak begitu aja teman-teman. Untuk transform ada banyak, ada 4 tentang transform ini. Yang pertama untuk memindahkan atau translate, terus scale, mengubah ukuran objek, terus rotate, muter-muterin objek, sama skew yang narik-narik kayak begini, ini namanya skew. Itu aja yang bisa aku sampaikan teman-teman soal transform ini. Semoga teman-teman ngerti, emang agak susah sih. Apalagi yang
3D itu nggak kelihatan kalau dari mata kita doang, karena objek kita ini cuman objek 2D kan, tapi kita mau rotate pakai 3D agak susah. Oke, semoga teman-teman ngerti ya tentang transform ini. Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.